Perkenalkan, nama saya Merlin Ardita dengan NIM 2110322407. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu model kelembagaan pada agribisnis padi organik Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan penelitian yaitu satu, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan dan menganalisis interaksi kelembagaan pada agribisnis padi organik. 2. Untuk merancang model kelembagaan pada agribisnis padi organik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Definisi kelembagaan mencakup dua demarkasi penting, yaitu satu, norma dan konvensi adalah peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi satu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. 2. Aturan main adalah instruksi atau peraturan yang dibuat oleh suatu kelembagaan. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Gavi. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina Gavi, NIM 210103-22413. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Merlin Ardita. Selanjutnya, sumbangan utama dari kelembagaan baru. Penambahan pengaruh dari pengetahuan ketika individu bertindak karena persepsinya terhadap dunia sosial. Semenjak era sosiologi klasik sampai dengan munculnya paham kelembagaan baru, terdapat 3 aspek pokok yang dikaji dalam kelembagaan, yakni aspek-aspek normatif, regulatif, dan kultural kognitif. Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun dapat berubah. Bagi petani, lembaga memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, khususnya dalam bidang agribisnis. Berbagai norma yang hidup di masyarakat, termasuk norma-norma pasar, beserta seperangkat regulasi, menjadi pertimbangan petani untuk bertindak sebagaimana petani memahaminya. Pendekatan sistem agribisnis memandang bahwa pertanian kecil komoditas tertentu di daerah tertentu bisa bergerak hanya dalam dikonsolidasikan dan terhubung dengan seluruh pelaku dalam rantai komoditas dan didukung oleh infrastruktur publik. Hal ini dapat dikatakan unit agribisnis industrial di mana semua pelaku dalam rantai komoditas bersatu seperti sebuah perusahaan industri yang terintegrasi. Selanjutnya, analisis dalam bidang pertanian. Analisis yang ditunjukkan untuk memperoleh deskripsi mengenai suatu fenomena sosial, ekonomi, pertanian yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi, mencangkup dinamika aturan-aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para pelaku interaksi, disertai dengan analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari interaksi yang terjadi. Dalam batas-batas waktu tertentu, analisis kelembagaan dapat berlaku umum di berbagai wilayah dan keadaan. Namun dalam banyak hal aspek lokalitas dan permasalahan spesifik harus selalu memperoleh penekanan, mengingat peluang besar terjadinya variasi per lokasi maupun permasalahan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka atau pendekatan kualitatif berupa pengambilan keadaan secara naratif. Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi penelitian.
Dengan pertimbangan kabupaten tersebut merupakan salah satu penghasil padi organik di Indonesia dengan luas area 120-245 dan telah melakukan ekspor ke berbagai negara. Penelitian ini difokuskan pada Gapoktan Simpatik yang merupakan organisasi petani padi organik di Kabupaten Tasikmalaya dan produsen utama beras organik yang telah disertifikasi internasional. Identifikasi pola-pola dan karakteristik kelembagaan pada usaha tani pada padi organik dilakukan dengan menggunakan analisis kelembagaan dengan metode kualitatif deskriptif didasarkan pada sifat-sifat data yang diperoleh dengan memperhatikan proporsi pengetahuan kelembagaan, data dan informasi, dijabarkan dan diinterpretasikan menurut alur logika melalui penerapan statistik, induktif, dan deskriptif dengan menerapkan tiap segmen kegiatan dalam siklus produksi tahunan dan dalam setiap subsistem dari sistem agribisnis. Dari tiap segmen dan subsistem dirincikan kondisi aktual kelembagaan saat pengamatan dilakukan, serta dinamika masalah, alternatif pemecahan masalah tiap segmen analisis, menunjukkan keterkaitan antara rincian analisis dengan jenis kegiatan dalam siklus produksi rutin. Perkenalkan, nama saya Damiati, NIM 2110322414. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang pertama, kelembagaan agribisnis padi organik. Kelembagaan merupakan basis terbentuknya modal sosial yang dapat memfasilitasi kerjasama dalam aktivitas agribisnis padi organik. Dukungan kelembagaan dalam pengembangan sistem agribisnis mempunyai peran penting dalam setiap masing-masing subsistem agribisnis. Modal sosial petani yang meliputi jaringan kerjasama, saling percaya dalam bekerja sama, dan norma kerjasama dalam sistem pertanian organik akan mempengaruhi keberhasilan agribisnis. Dalam konteks pengembangan kelembagaan mempengaruhi agribisnis, perlu dilakukan analisis kebijakan yang menyangkut kebijakan input, budidaya, produk, pemasaran, dan perdagangan. Yang kedua, tujuan kelembagaan subsistem agribisnis hulu. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya input yang dibutuhkan petani untuk usaha tani padi organik seperti pupuk organik, benih, dan pestisida organik. Kelembagaan penyedia input terdiri dari Gapoktan, kelompok tani, agroindustri kelapa, dan kelompok peternak. Juga sebagai penyedia input antara lain benih dan pupuk organik. Hasil olahan pupuk organik oleh Gapoktan Simpatik dibagikan pada kelompok-kelompok yang membutuhkan pupuk organik. Untuk menjaga kontinuitas penyedia pupuk organik, perlu upaya pemberdayaan kelompok tani sebagai penyedia pupuk organik untuk anggotanya melalui pengelolaan peternakan sapi.